pergerakan orang yang masuk Jakarta. Itu banyak sekali yang masuk Jakarta hari ini. Sukarela atau memang ada kelompok yang menggerakkan itu? Ini operasi kelompok-kelompok oligarki juga ini. Siapa? Solo, oligarki, Pacok, gitu. Pengalaman tahun lalu, ada kawan, ojol, disuruh mesen makanan ke arah Senayan lah gitu. Situ tuh. Nganternya ke Senayan? Nganternya ke Senayan. Itu kan ratusan itu pesanannya, Bang. Yang mesen orang? Dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Isu besarnya itu, menggulingkan presiden untuk 27 Agustus ini. Kayak gitu. DPR berhasil dikepung, masuk semua masa, udah kan selesai nih Presiden Pak Prabowo di 2 tahun pemerintahannya. Ketika presidennya Prabowo, kok polisi nggak maksimal gitu loh. Jadinya rusuh di mana-mana. Beda ketika kita di lapangan, 2019, itu polisinya sadis. Rumah saya udah dikepung itu, Bos. Kita nih yang hancur-hancuran babak belur, Bang. Pendukung relawannya Pak Prabowo, masa simpatisannya Prabowo. Utang besar Jokowi kepada Prabowo itu belum dibayar, Bang. Kayak gitu. Utang budi, utang jasa, utang duit. Sobat Mariok, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggerakkan masanya ke gedung DPR MPR dengan 2 isu utama, yaitu DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset dan memasukkan pasal hukuman mati bagi koruptor. Ketika koordinator dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini, yang lebih dikenal dengan nama Boto, tapi nama aslinya adalah Supriyono, itu menyampaikan kepada publik bahwa rekening bank Mandiri yang dia punya itu diblokir. Untuk melihat apakah pola-pola ini pernah terjadi sebelumnya, kita menghadirkan lagi Bung Akbar Hussein, koordinator dari ex-tahanan politik di era Presiden Joko Widodo. Selamat datang, Bung Akbar. Ya, selamat datang, Bang Indra. Aduh, siap. Apa yang Bung Akbar bisa lihat dari terengginasnya Supriyono atau Botok ini? Ya, jadi yang jelas ini militansi ya dari 2 tokoh pergerakan nih kan, yang juga pernah dipenjara lah karena aksi di Pati ya tahun lalu tuh, terus juga divonis bersalah gitu kan karena Botok dan Teguh ya? Botok dan Teguh ya, Botok dan Teguh oleh pihak pengadilan. Sekarang mereka berdua sudah bebas. Ini ke Jakarta memang ngambil momen RUU perampasan aset, Bang, gitu. Saya melihat bahwa ini militansi kepemimpinan Botok dan Teguh ini untuk memperbaiki negara ini ya, terkait dengan pemberantasan korupsi harus diapresiasi lah kayak gitu. Jadi ya kita sebagai orang yang memang ada di Jakarta ya, asal itu bertanggung jawab, konstitusional, kondusif gitu kan, menjaga ketertiban juga, ya tidak ada masalah juga gitu kan untuk berdatang lah ya teman-teman dari daerah nih. Dari Pati, dari Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Dan kalau bicara mengenai pemblokiran yang dilakukan ya ini jelas oleh penyidik lah pada waktu itu, aparat nih, yang rekening 80 juta ya. Itu ya ini dasarnya itu memang kecurigaan sih, Bang, gitu kan. Kecurigaan dari pihak polisian, mungkin ada dana-dana gitu dari mana gitu kan, yang memang peruntukannya untuk katakan aksi demo kayak gitu. Yang nanti bisa juga nanti di ujungnya itu kita dipersalahkan tindak pencucian uang kayak gitu. Ini kan luar biasa beratnya lagi gitu kalau memang sampai ke arah situ. Tapi pengalaman saya yang memang dipersalahkan juga ketika ada ya? Pernah, Bang. Aksi Bawaslu dulu ya? Aksi Bawaslu. Aksi Bawaslu ya kita terbuka saja, pernah juga
Di dalam persidangan saya itu, ya sampai kita sidang verbalisan 29 kali, dari 17 SPK teman-teman saya nih, cuma saya aja, Bang Indra, yang dicecer sama pada waktu itu jaksa. Ini ada uang di rekening saudara, yang mana ini kita ya dicurigai gitu kan, untuk mendanai aksi-aksi 2019 itu, kayak gitu. Sampai kepala cabang Bank Swasta Nasional ini ya ada jadi saksi memberatkan saya, Bang Indra. Memberatkan saya. Apa keterangannya dia terhadap apa anggaran yang ada di dana itu? Yang jelas saya pun juga nyecer juga nih, Bang. Mungkin sebelum dia ngejelasin kenapa sampai pihak Bank Swasta Nasional ini ngeblokir rekening saya, ngebuka akses saya. Dia blokir dulu, lalu akses dia buka. Maksudnya gimana? Jadi gini, saya kan nggak tahu nih kan awalnya kok bisa-bisa rekening saya pada waktu itu, rekening bank saya itu pihak dari Bank Nasional ini itu apa ya istilahnya ngebuka akses lah gitu kan. Habis itu ngeblokir karena dasarnya perintah dari pihak kepolisian, Bang, kayak gitu. Dasar dia itu gitu. Ya saya protes dong gitu kan. Ya harusnya pihak Bank Nasional mengkonfirmasi dong ke saya gitu kan. Gitu. Karena nih udah ada surat perintah Pak Akbar gitu kan. Untuk? Sudah ada ya untuk ini ngebukain akses, habis itu ngeblokir Bang gitu loh. Kayak gitu. Maksudnya adalah dibuka semua datanya, dia serahkan ke pihak kepolisian, baru setelah itu ditutup. Gitu Bang, nggak bisa dipakai Bang gitu. Ini kan bagi saya kan ya sudah apa namanya mencederai sisi keadilan saya kan sebagai orang yang memang sangat ya bergantung juga kita dengan nomor rekening tersebut gitu. Apalagi kita pada saat itu sedang di penjara kan gitu kan. Kayak gitu itu satu. Yang kedua ya sebenarnya juga terkait dengan kecurigaan katakanlah ada aliran-aliran alokasi dana ini juga ya kita bantah Bang di persidangan itu. Jaksa itu kita bantah juga. Saksi kepolisian juga kita bantah juga. Terus sampai akhirnya karena berbantah-bantahan gitu ya majelis hakim ini tidak terbukti. Tidak ada bukti sama sekali bahwa ada aliran dana ke rekening saya di Bank Swasta Nasional itu untuk alokasi demo-demo maupun logistik terkait dengan aksi di 2019 itu, kayak gitu. Oke, sebelum dari mulai Bawaslu sampai jelang pelantikan Jokowi dan saya ditangkap, gitu loh Bang. 20 Oktober 2019. Yes. Oke, tapi sebelum itu apa yang disebut TPPU ini? Siapa yang menyebut bahwa ini bisa jadi TPPU? Dari pihak ini Bang, dari pihak penyidik Bang, kayak gitu. Saksi mereka atau gimana? Pada waktu itu saksi dia di situ. Saksi di persidangan. Di persidangan. Menyebut bahwa ini adalah tindak pidana pencucian uang. Kayak gitu. Jadi yang diincar adalah yang pemberi uang. Yes. Yang mau ditelusuri itu, kayak gitu. Yang diincar itu siapa nih? Orang-orang yang bersimpati dengan gerakan saya lah gitu kan, kawan-kawan gitu kan. Saya misalnya kirim. Misalnya ya. Bang Indra gitu. Kacau itu Bang, makanya Bang. Ini kan jadi apa tuh namanya? Jadi udah di luar ini ya, di luar daripada planning kita gitu loh Bang. Rencana kita gitu kan. Dan saya kan juga nggak mau juga kan Bang Indra sebagai yang simpatinya terkait-kait gitu kan. Iya. Kayak gitu Bang. Belum lagi nanti tokoh ini, pengusaha ini gitu kan. Waduh. Paman sendiri atau kawan kita di luar negeri abang sana. Sendiri, kawan di luar negeri. Dia tahu kita aksi itu memang butuh logistik segala macam, dia kirim aja. Betul, kayak gitu. Nanti dia anggap mereka cuci uang. Jadi akan banyak sekali orang yang akan ditelusuri nanti. Ya. Arahnya ke sana. Gitu Bang, yes. Seperti itu. Kayak gitu. Karena persidangan itu khusus memang untuk menggali kasus nih ya, dugaan TPPU itu di saya kayak gitu loh Bang. Kayak Cuma gitu. Akbar sendiri ya? Saya dari sendiri. 17 ini ya? Dari 17 itu saya sendiri gitu loh. Nah ya udah kita
pada waktu itu berbantahan sama jaksa, sama saksi penyidik, dan kepala cabang Bank Nasional itu, Bang. Dan dia ketakutan sekali, kayak gitu, seperti itu. Waktu itu kan Kayak gitu. kalau tidak salah OJK kan sudah ada. Sudah berdiri, Bang. Ya, ada Otoritas Jasa Keuangan ya. Ya, saya ingat saya ada Mulia Manhada segala macam dulu apa awal-awal. Itu apa sama sekali OJK PPATK itu dilibatkan nggak? Itu, Bang. Harusnya memang saya pikir kalau kita mau buka gitu kan regulasi aturan perundang-undangan gitu terkait dengan perbankan keuangan di Indonesia ini ya lembaga otoritas gitu kan, apalagi ini kan bank swasta nasional gitu kan. Ya sebenarnya lembaga-lembaga otoritas ini ya harus dihadirkan di situ. Kalau OJK memang ada pihak di OJK-nya gitu kan, pimpinannya atau siapa, atau dari PPATK gitu kan, ya memang dihadirkan kayak gitu. Kalau ini kan nggak ada, Bang Indra, seperti itu, nggak ada sama sekali kayak gitu. Kalau waktu itu secara objektif kan Akbar memang tersangka ya, apa lagi di sidang, terdakwa lagi di sidang ya. Artinya oke, apa. Tapi untuk kasus si Botok ini kan dia belum tersangka, dia nggak didakwa apa-apa, tapi dia diawasi. Apa argumentasi yang paling masuk akal ini, atau semuanya tidak masuk akal? Ya, yang jelas nggak usah terlalu jauh untuk pengawasannya itu sampai rekeningnya itu diawasi terus diblokir gitu loh. Otoritas hukum kita lah gitu loh. Ini kan jaksa nih, jaksa aparat lah ya yang melakukan kayak gitu-gitu seperti itu kan. Kalaupun memang keputusan vonis hakim itu pidana pengawasan, dari tuntutan jaksa 10 bulan, gitu kan dijalaninya 6 bulan, ya saya pikir badannya aja, Bang, yang diawasi gitu loh, tindak tanduknya lah gitu kan. Nggak perlu sampai, apalagi sampai sekarang gitu loh. Itu kan ini nomor rekening diblokir, ini rekening si Botok sama Teguh ini sampai sekarang gitu loh, nggak bisa dibuka gitu kan, diawasi terus gitu kan, karena ini kan udah lama juga, udah lewat nih. Udah selesai Bang, kayak gitu Bang. Artinya mereka udah mengalami proses persidangan, dengan proses hukum, wajib lapor gitu kan. Udah rapi kayak gitu, seperti itu. Apa karena memang kepentingan mereka untuk aksi perampasan aset ini itu yang menyebabkan ada atensi dari pihak penyidik? Ya kayaknya penyidik itu ya dari pihak sana ya belajar dari pola sih Bang. Kayak apa gitu. tuh? Pola di Pati sana, gitu kan, itu kan ngumpulin donasi tuh. Iya. TV, kan. Ya kan, hari pertama tuh kan. Iya. Pisang segala macam. Pisang lah, jagung, ubi gitu kan. Mungkin nih kawan kita ini open donasi juga nih. Gitu. Artinya mereka tidak membawa pisang, tidak membawa jagung ke DPRD kantor situ. Tapi mentahnya kayak gitu, mentahnya lewat. Tapi masyarakat Pati sudah pasti memberikan itu, karena nggak mungkin juga mereka kasih pisang. Jagung, mentahnya juga kan? Mentahnya juga Bang. Artinya gitu. Dari rakyat ya? Dari warga. Nah karena ini memang titiknya Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat kekuasaan DPR, ini kan rame lah berbondong-bondong dari Pati, 25 bis. Gitu. 25 bis ya? Kayak gitu. Ya udah, rekening gitu loh Bang. Sebenarnya ini aja sih ya untuk memperhambat aja gitu Bang, pemblokiran rekening ini agar agenda AMPB ini ya tidak terjadi lah di Jakarta ini. Maka itu dimunculkan oleh tapi ya itu inilah kalau penilaian saya sih ya nggak usah terlalu jauh kayak gitu. Seperti itu, nggak usah terlalu jauh kayak gitu. Sampai nomor rekeningnya ini open donasi, ya paling ya itu tadi Bang, ya pertama ini kan mungkin kebutuhan pribadi, atau katakanlah kalau memang ada resminya itu ya dibikin aja di rekening yayasan gitu kan, atau lembaga. Tapi kan ada laporan juga kan nanti kan, laporan pertanggungjawaban kan? Ada. Biasanya kan ada. Ada auditnya ya. Ada audit gitu loh. Maksud saya itu ya untuk Boto dan Tuguk ini kalau memang terkendala dengan pemblokiran ini ya mungkin barangkali Boto dan Tuguk ini punya yayasan gitu kan, atau lembaga apalah gitu. Ya si
teman-teman yang bersimpati ini ya arahnya ke situ aja gitu. Jadi ya menurut saya sih ya udah diblokir aja gitu kan. Tapi ya katakanlah untuk menggalang donasi ini ya ada sebagai aktivis ya pergerakan kayak gitu Bang. Dulu kan ada kasus yang lebih besar itu ACT, Aksi Cepat Tanggap. Tapi ini berbeda sekali ya. Iya. Ini berbeda sekali ya, karena apa? Case-nya berbeda Bang. Karena memang itu pengurusnya luar biasa, berfoya-foya dengan dana umat kan. Betul Bang, betul. Ya. Betul. Nah, pengetahuan Bung Akbar, apakah dalam setiap pergerakan aksi massa ada logistik, ada uang yang mengalir? Yang jelas sih itu Bang, nggak mungkin kalau nggak ada yang mendanai, mustahil lah kayak gitu loh Bang, seperti itu. Ya kemarin aja kan Agustus tahun lalu, gitu kan, nggak mungkin juga itu di seputaran DPR, pejompongan, orang bisa sampai ke situ gitu kan, itu kan pasti ada yang menggerakkan juga. Atau 2019 gitu Bang, Bawaslu gitu. Orang dari daerah gitu kan pada datang, terus aksi di situ. Ya jadi sebenarnya memang anggaran aksi itu ya ada Bang, yang melakukan itu kayak gitu, seperti itu. Ada donatur-donatur ya? Ada. Pihak mana ini? Simpatisan kayak gitu. Kalau sekarang misalnya aksi tanggal 27 Agustus, kan informasi yang kita dapat sudah banyak juga orang-orang daerah yang masuk Jakarta. Bergerak ya. Bukan hanya dari Pati. Artinya sudah pergerakan itu kan kita juga bisa pantau lewat mesin ya. Ada kawan saya yang punya mesin komputer, superkomputer, pergerakan orang yang masuk Jakarta. Dia tahu betul di mana titik kumpulnya. Nah, itu banyak sekali yang masuk Jakarta hari ini. Itu apakah bersifat sukarela atau memang ada kelompok yang menggerakkan itu? Ini operasi Bang, ada yang kelompok yang menggerakkan ini Bang. Terkait dengan ya politik kekuasaan juga Bang, kayak gitu. Saya mencurigai memang ini pergerakan-pergerakan dari kelompok-kelompok oligarki juga ini. Siapa? Kalau istilah Pak Said itu SOP ya. Solo, oligarki, gitu kan. Parcok, kayak gitu. Seperti itu gitu loh. Ya sebenarnya sih ini juga menjadi warning juga bagi presiden sekarang ini, Prabowo. Dan Prabowo juga harus tegas gitu kan terkait dengan operasi ini loh Bang, gitu loh Bang. Operasi ya gitu kan. Jadi sebelum nanti terjadi ya beliau kan udah ada nih perangkat-perangkatnya Bang, gitu kan. BIN, Badan Intelijen, bagaimana gitu kan kerjanya, kinerjanya gitu kan dalam menangkap situasi yang sekarang ini terjadi berkembang, Menko Polkam gitu kan, atau juga mungkin dari dari kepolisian sendiri, Intelkam gitu kan, Bang. Iya dong, kayak gitu kan. Seperti itu. Apakah memang orang-orang yang loyalnya dia nih betul-betul loyal tegak lurus Bang, atau memang bermain-main Bos gitu loh. Ada di kelompok Solo juga, di oligarki juga. Ini kan bahaya Bang posisinya buat presiden sendiri. Kayak gitu. Kalau momentum 27 ini dijadikan ya momentum untuk menjatuhkan presiden, mengkudeta. Ayo. Gimana nggak tambah runyam bangsa ini kan, gimana nggak tambah parah gitu loh. Tapi memang narasi besarnya itu atau grand-nya itu isunya adalah RUU perampasan aset, Bang, kayak gitu, seperti itu. Kalau kita lihat kaitkan dengan 8 tuntutan mahasiswa BEM kemarin, kan agak kecil persoalan perampasan aset dan bahkan hukuman mati buat koruptor ya, karena mereka lebih concern ke MBG, ke ini, ke itu segala macam. Program ya, lebih ke program pemerintahan dan sekalipun ada orasi tentang presiden di sana yang mereka begitu sangar ya terhadap Presiden Prabowo. Artinya begini, apakah memang ini pintu masuk RUU perampasan aset dan hukum mati koruptor ini untuk pada ujungnya nanti digulung ke arah penggulingan presiden oleh massa aksi? Nah, itu saya setuju Bang, kayak gitu. Memang pengalaman di lapangan apa? Yes, sebagai orang yang dulu pernah
menggalang juga koordinator aksi untuk Betul, Bang. menghantam Bawaslu yang dianggap cacat. Apa? Yang jelas isu besarnya itu menggulingkan presiden untuk 27 Agustus ini kayak gitu. Seperti itu kan. Sama juga pada waktu itu kan kita menolak pemilu curang kan di 2019 itu udah itu aja, sama menggagalkan pelantikan Presiden Jokowi kan pada waktu itu. Ujungnya menggagalkan tuh, pelantikan presiden ya. Kalaupun katakanlah ada materi-materi gitu kan, program-programnya MBG gitu kan, kondisi dolar rupiah yang masih di bawah inilah ya, masih rendah gitu kan, RUU perampasan aset. Kalau saya lebih melihat bahwa memang ini pertarungan kekuasaan, Bang. Ini arahnya ke sana kayak gitu. Dan ini lagi-lagi ya lagi-lagi bahwa waspadalah gitulah presiden lah terhadap gerakan-gerakannya Pak Jokowi ini Solo kayak gitu loh. Ya bahwa ada operasi-operasi yang menggerakkan mahasiswa juga gitu kan, gerakan massa. Apalagi ini sekarang di cek ombaknya dengan kekuatan barisan massa nih, Bang. Barisan pemuda, barisan rakyat gitu kan, barisan yang ini yang memang tuntutannya itu adalah RUU perampasan aset kayak gitu, seperti itu. Nah, yang jelas ini jangan diabaikan lah oleh pemerintah itu sendiri kayak gitu, Bang. Gerakan-gerakan ini kayak gitu. Seperti itu, Bang Indra. Tapi pengamanannya kan diberikan kepada polisi. Nah, apakah polisi di sini belajar dari kasus 1 tahun yang lalu? Apakah polisi akan ada di depan atau hilang? Iya. Apa menurut Akbar di orang lapangan nih informasinya? Bukan sebagai analis nih, pengalaman di lapangan polisi itu ada di mana sih waktu aksi? Ketika presidennya Prabowo kok polisi nggak maksimal gitu loh. Jadinya rusuh di mana-mana. Kayak gitu. Beda ketika kita di lapangan 2019 itu polisinya sadis, Bang, kayak gitu aparatnya. Kayak gitu, paham nggak, Bang? Oke. Beda banget. Beda betul ya, 2019 beda bener dengan 2025 kemarin. 25 kemarin. Jadi 2025 kemarin itu kepolisian ya masih inilah ya, masih Pak Jokowi itu kan, Sigit. Bin-nya itu kan Budi Gunawan, Bos. BG. Udah, rusuh di mana-mana, Bos. Bakar-bakaran di mana-mana, Bang. Kayak gitu kan. 2019. Kita nih yang hancur-hancuran babak belur, Bang. Pendukung relawannya Pak Prabowo, masa simpatisannya Prabowo. Ibu-ibu yang emak-emak ditangkap gitu kan, udah ditangkap, di penjara, disiksa kayak gitu kan. Entah gimana rumah saya udah dikepung itu, Bos. Dikepung sama ya kita nggak tahu ya, aparat lah kayak gitulah. Seperti itu, kayak gitu. Akhirnya ya. Artinya mereka langsung ke rumah ya, antisipasinya ya. Kayak gitu, Bang. Jadi memang bertolak belakang, Bang Indra. Bertolak belakang pengalaman lapangan ya, Bang Indra ya. 2009 itu represif, masif, gitu kan. Terus sistematis. Masuk di era Pak Prabowo ini, ya mereka santai, kayak gitu, Bang. Ya jangan-jangan ujung-ujungnya itu ketika masa ini membesar, Bang, DPR berhasil dikepung, masuk semua masa, udah kan reformasi 98 terjadi, Bang Indra. Selesai nih Presiden Pak Prabowo di 2 tahun pemerintahannya. Dimakzulkan? Dimakzulkan. Oleh MPR? Karena tuntutan ini, keberhasilan strategi orang-orang anasir-anasir yang ingin memakzulkan, menjatuhkan Presiden Prabowo, kayak gitu. Presiden MPR nggak bisa apa-apa, aparat keamanan sudah dipegang gitu kan oleh kekuatan yang ingin memajukan ini, ya udah sidang MPR kayak gitu. Nah, ini kan ya itu, Bang. Jadi pengalaman lapangan yang terjadi kayak gitu, Bang, seperti itu. Berbeda, bertolak belakang, Bang Indra. Bertolak belakang, betul. Sangat bertolak belakang. Kalau kita baca lagi, misalnya begini, soal bakar-bakaran dan ini. Apakah sekarang arahnya adalah bakar-bakaran atau arahnya adalah pintu MPR itu jebol? Iya, Bang, polanya, skema dan polanya ini masih sama lah kalau bahasa saya lah. Ya gitu. Polanya sama, targetnya itu
menduduki DPR, gerbang bisa terbuka, bisa jebol kayak gitu. Kalau ditembak, kalau menggunakan air mata segala macam, kena HAM dan segala macam, kelihatan sama orang pegang handphone semua ya? Ya kayak gitu. Terus viral kan gitu kan, orang ini menambah lagi kan orang pada datang, undang lagi lah orang pada ini kayak gitu. Kalau saya lihat ya kalau memang antisipasinya tidak pengamanannya tidak ini ya bisa Bang, bisa terjadi juga itu. Jebolnya pagar DPR kayak gitu loh Bang Indra. Seperti itu. Sampai jam ini, detik ini kelihatannya memang Jakarta terbuka ya? Tadi iya Bang. Kalau saya perhatikan situasinya masih biasa, gitu. belum ada yang siaga gitu kan, level-levelnya lah kayak gitu, masih landai, landai gitu kan, Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, gitu. Ya masih lancar aja sih, lalu lintasnya masih terbuka lah. Beda betul dengan 212 yang dulu ada 16 Polda yang mengirimkan Brimob ke sini ya? Oh ya. Artinya memang betul-betul Jakarta ingin ditutup sekalipun nggak bisa ya, kalau tembus duluan ya. Artinya dengan 16 Polda saja mengirimkan Brimob, Jakarta bisa tembus. Apalagi dengan ketidaksiagaan sekarang. Betul Bang. Brimob Nusantara aja tuh ya, dengan 16 Polda aja pada waktu itu kewalahan dia kan. Dengan masa aksi ya, waktu itu saya sempat pimpin lah gitu. Saya pimpin kan. Pokoknya sepanjang 2019 itu, dari Bawaslu, teman-teman juga lah pimpin gitu kan sampai dari 2017 ya? Dari 2017, 2019 gitu kan. Nah, apalagi model sekarang ini kayak gitu Bang. Jadi pola dan skemanya sama, senyap nanti di ininya ya akan besar ya. Saya pikir dengan informasi-informasi yang ada di media sosial itu jadi barometer informasi lah Bang, kayak gitu Bang. Seperti itu. Dan mungkin dalam forum Madilog ini juga menjadi barometer informasi juga untuk menelaah gitu ya, menganalisis gitu kan, diskusi kita gitu loh Bang Indra, seperti itu. Jadi masuk akal ya kalau kita lihat mal-mal itu dipagari dengan besi ya. Masuk akal, jadi masuk akal ya kalau melihat pergerakan massa ke arah 27 Agustus. Masuk akal banget Bang Indra, logis gitu loh. Ya siapa sih orang yang mau asetnya gitu kan dibakar lah, darah-darah ya, darah-darah. Banyak yang gila dulu. Ya kita sedih aja, jangan sampai bakar-bakar terjadi di Jakarta, karena kita orang Jakarta sudah membuka diri untuk demokrasi. Betul. Bahkan orang luar Jakarta bisa jadi gubernur di sini. Nah, muncul lagi Panglima saya nih, silahkan jadi polisi, orang luar Jakarta masuk, tapi jangan sampai terjadi lagi pembakaran segala macam, karena ini kota kami akhirnya, kami akan berkata begitu kan. Betul Bang. Intelijen asing gimana? Yang pastinya ini Bang, bermain Bang, tetaplah ada anasir-anasir dari luar negeri juga Bang, dari Singapura gitu kan, dari Malaysia gitu, dari luar, yang memang ingin mencoba memperkeruh suasana situasi politik nasional di Indonesia juga Bang. Indikasinya? Pengalaman tahun lalu juga Bang Indra. Ya. Pengalaman tahun lalu itu aneh juga tuh, ada kawan ojol disuruh yang mesen makanan gitu kan ke arah sini nih, ke arah Senayan lah gitu, situ tuh. Nganternya ke Senayan. Nganternya ke Senayan gitu. Dan banyak sekali ya. Dan banyak. Itu benar Bang, itu pengalaman itu tuh. Pengalaman. Yang mesen orang Singapura dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Dapat tipnya gede juga lagi Bang Indra tuh. Sampai 100-200 ribu. Ya seneng lah ojol. Dan itu kan ratusan itu pesanannya Bang. Ya otomatis kata teman saya itu, ya teman-teman ojol gue ini ya pada mau lah nganterin makanan itu ke situ, nggak ketemu orang silakan makan sendiri. Ya peserta-peserta itu yang makan Bang Indra tuh. Nah saya pikir ya bermain Bang, tetap ini ada operasi intelijen asing lah untuk memperkeruh suasana situasi ini nih. Untuk di tahun ini pola dan skemanya tetap sama kayak gitu. Skemanya sama, tapi apakah yang melakukan itu intelijen asing atau oligarki juga?
Yang kebetulan dia lagi di Singapura, lagi di Bali, lagi di Malaysia. Yang ingin Prabowo semua. Saya ingin memperjelas ini. Prabowo ini kan clear Bang gitu. Era Prabowo ini kan ya kita udah banyak orang udah tahu semua lah gitu. Memang dia nggak membatasi mengendalikan kekuatan oligarki gitu loh Bang di Indonesia kan. Ya usaha, ya kekuasaan kayak gitu. Ya banyak lah yang nggak suka lah sama kekuatan oligarki ini dengan presiden sekarang ini. Nah, dibandingkan dengan era kemarin, era Jokowi, kayak gitu yang betul-betul mengendalikan kekuasaan, mengendalikan Jokowi. Oligarkinya mengendalikan Jokowi. Oligarki mengendalikan Jokowi. Di era Pak Prabowo kan enggak. Lo jangan oligarki, lo yang gue atur gitu kan, lo yang gue kendalikan gitu. Lo nggak suka ya, lo cabut sana gitu kan. Gini-gini, ini apa namanya? Ini era gue beda lah gitu sama era Jokowi kemarin kayak gitu, seperti itu. Nah, terus juga apa program-program gitu kan, program-program saya gitu, ya memang mengurangi kekuatan oligarki lah ya, Koperasi Desa Merah Putih gitu kan, program makan gizi gratis kayak gitu. Ya ini mungkin karena setahun 2 tahun gitu kan, dicari momentumnya nih Bang Indra nih oleh oligarki. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa program-program ini memang diarahkan ke bawah, ke grassroots, ke desa, petani, sekalipun ke petani, sekalipun katakanlah ada macam-macam juga masalahnya, dibandingkan dengan infrastruktur yang dulu memang arahnya ke elit, termasuk IKN. Kurang, iya Bang, seperti itu Bang, betul. Bertolak belakang Bang. Sangat bertolak belakang era Pak Prabowo, era Jokowi ini. Gitu. Lebih kelas menengah ke atas kan kalau era Jokowi itu kan ke oligarki, ke pemodal Bang Indra. Ketika Prabowo sekarang ini ternyata menunjukkan jati dirinya bahwa ya negara kan yang harus kuat gitu kan, harus berkuasa, oligarki semuanya kita kendalikan, kita batasi. Pro ke petani, ke pro rakyat kecil gitu loh. Ya, mereka keganggu Bang kepentingannya Bang, kayak gitu. Ya akhirnya dicari-carilah selah-selah nih. Diambillah momentum ini Bang, perampasan aset di 2 Agustus. Sesuai dengan cek ombak Agustus tahun lalu. Kalau ya pola dan skemanya sama lah kayak gitulah Bang Indra lah, seperti Tapi itu. kalau memang RUU ini jadi masuk ke DPR dan menjadi undang-undang, justru mereka makin ketakutan ya? Iya, sebenarnya sih sangat baik gitu loh Bang. Ini baik buat hukum kita ya. Di era Pak Prabowo ya. Udah ya Pak Prabowo juga jangan dipermainkan juga kan, kasus Febri kemarin gitu kan. Ya udah nih udah ada RUU perampasan aset. Kalau memang katakanlah sebelum inkrah keputusan si koruptor ini korupsi, nah itu kan udah bisa diambil alih tuh Bang, kurang lebih gitu tuh Bang RUU-nya tuh bunyinya. Ya udah nggak perlu ada persaingan gitu loh Bang, kayak gitu di jaksa, di kepolisian gitu kan untuk menarget si koruptor ini kayak gitu, seperti itu. Mati secara perdata ya, kalau kita lihat di luar negeri ya, di beberapa negara ya. Betul Bang, kan mati secara perdata, tidak hanya korupsi Bang, tapi kan narkotika kayak gitu juga Bang. Itu kan itu bagus lah perampasan aset menurut aku tuh. Dan ini ya kesempatan buat untuk narkotika, untuk 303 ya. 303 judi ya. Gitu, judi. Artinya yang untuk korupsi, untuk pelaku narkotika, untuk pelaku judi itu yang dirampas asetnya. Betul Bang, itu yang dirampas tuh. Kalau menurut saya sih ya di era Pak Prabowo golin aja, dorong aja perampasan aset ini, biarkan aja mereka ini yang nggak suka gitu kan, ya mereka kan pasti cari cara-cara lain tuh Bang Indra tuh kan untuk ya menjatuhkan lagi posisi Presiden Pak Prabowo kayak gitu, kelompok-kelompok yang tadi awal kita bahas itu SOP itu Bang, kayak gitu, seperti itu. Apa karena itu juga kemudian tiba-tiba si gendut dari Kampung Bahari tertangkap, kemudian ada juga dari Batam dibawa ke sini.
Apa dari bahwa itu prestasi dari ya. SOP atau apa yang terjadi ini sebetulnya? Ini kan pemandang sepertinya agak beda. Sebelumnya kan belum pernah itu tokoh-tokoh seperti itu dibawa ke Jakarta. Iya. Ya, ini ya apa namanya penggerebekan Kampung Bahari ya, Pak. Ya, kan ada yang ditangkap itu. Pak Gendut. Bandar besarnya tuh. Nah, kemudian yang di Batam ada lagi tuh yang udah pergi ke luar negeri dia bawa Gendut juga kan, Yes, yang pengolah apa 2,5 ton ya, gitu ya. Artinya itu ditunjukkan ya, bahwa tanpa undang-undang perampasan aset pun orang-orang ini bisa dikejar gitu. Ya itu Bang. Saya pikir itu ini berlaku ya, berlaku karena memang undang-undang sebelumnya pihak BNN gitu kan dalam undang-undang narkotika itu kan ada lah di situ kan, undang-undang pemberantasan narkoba lah kayak gitu, seperti itu, otoritas BNN gitu. Nah kalau memang ditambah lagi nanti ada RUU perampasan aset ini kan jauh lebih ini Bang, lebih super body gitu, kuat gitu loh Bang. Dalam konteks perang melawan candu gitu loh Bos, perang melawan narkoba Bang. Untuk menyelamatkan generasi bangsa lah kayak gitu. Perang melawan judol, perang melawan judol, korupsi. Gitu loh Bang. Perang melawan korupsi, ya perang melawan judol, perang melawan narkoba Bang. Jadi itu sebuah ini ya, sebuah terobosan yang bagus Bang, yang monumental kayak gitu di era Pak Prabowo ini. Iya, saya mau gali lagi nih yang ada di pikirannya Botok ini saya galinya dari pikirannya Akbar nih sebagai orang lapangan. Biasanya orang lapangan ini katanya itu tidak terlalu peduli dengan pas ditanya demonya tentang apa, perampasan aset apa itu. Nah, makanya saya mau kejar ini kira-kira itu yang dipikirkan oleh Botok ya? Iya Bang, kurang lebih sama Bang. Artinya dia nggak peduli bahwa dia dituduh ini pernah narapidana segala macam, tetapi dia ingin menunjukkan bahwa jauh lebih berbahaya 3 kelompok ini tadi ya, 3 klaster tadi ya, korupsi, narkotika dan 303. Judol, kayak gitu. Itu lebih berbahaya ketimbang mereka yang hanya menggerakkan masa aksi. Masa aksi, betul. Nah, itu yang terjadi. Iya, Botok Teguh ini sebagai aktivis, militan, orang lapangan, ya mungkin niatnya juga inilah ya, sama lah gitu kan Bang, sebagai aktivis gitu, ya melihat situasi, kondisi bangsa ini semakin melenceng lah arahnya itu, perkara korupsi gitu kan, perkara narkotika, perkara judol juga, ini kok nggak selesai gitu kan, terus muncul gitu. Akhirnya ya muncul idealismenya Bang sebagai aktivis kayak gitu. Ya kita bersuara lah kayak gitu. Jadi begitu Bang Indra kalau nih ya. Sebagai orang Jakarta ini punya simpul-simpul juga terkait dengan pertarungan kekuasaan tadi. Artinya kalau memang terjadi pengumpulan massa yang begitu masif pada tanggal 27 nanti, apa yang Bung Akbar ingin sampaikan? Apa yang ingin dilihat? Bahwa hati-hati nih, apa yang ingin Bung Akbar sampaikan? Terkait dengan pertarungan kekuasaan itu tadi. Ya. Yang jelas, ya kita semua inilah, jernih lah Bang. Gitu. Kita jernih, kita juga dalam menyalurkan kesungguh-sungguhan aspirasi perampasan aset ini. Gitu. Nah terus kalaupun ada kelompok-kelompok terkait dengan pertarungan kekuasaan ini, gitu yang menggerakkan ini, ya ini juga itu kita serahkan aja nanti Bang sama aparat yang terkait lah, kayak gitu kan, seperti itu. Kalau ujung-ujungnya udah pemakzulan gitu kan, presiden ya simpul-simpul masa ini pasti nanti akan ada ini Bang, perlawanan dari pihak yang pro terhadap presiden gitu kan, relawannya Prabowo sejati nih Bang.
Oke. Terus terang aja tadi saya ke sini ketemu orang itu saya diskusi dulu. Oh, Iya, sebelum saya undang ya. Iya. Pantesan lama. Betul Bang, kayak gitu. Jangan sampai ada teriakan turunkan Presiden Prabowo aja. Kalau nggak kita gulung, gitu loh Bang Indra bahasanya. Itu bahasa mereka ya. Iya Bang. Ini kelompok-kelompok yang memang sejati Bang. ada ya, karena Tapol juga. Akbar kan bagian dari itu. Bagian dari iya. Mau tidak mau. Betul Bang. Mau kayak katakanlah nggak diurus sama Prabowo ya. sekarang. Betul Akbar Bang. kan nggak diurus sekarang nih. Nggak diurus. Apa? Saya Sejak Prabowo ketua umum HKTI loh, bayangin Bang, konvensi Partai Golkar. tuh. Kita udah ikut Pak Prabowo tuh jadi pemuda tani Indonesia HKTI. Ya. Kita tahulah. Saya wakil sekjen loh waktu itu. Abang wakil sekjen ya. Ya KTI-nya Ketua Prabowo. umumnya Presiden Pak Prabowo kan. Ya. Dulu ada ya Bang Fadlizon. Ya. Prof Dasko itu ya belakangan gitu kan. Masih. Ya. 2008 lah. Sugiono, Sekjen Partai Gerindra kan. Betul nggak Bang, orang-orang yang sekarang ini punya pengaruh nih gitu loh. Kayak gitu. Bayangin Bang, sebelum ke sini saya diskusi dulu. Oke. Jangan ada teriakan. Bingung saya tadi kalau lama-lama. Artinya begini, artinya mereka juga ada kelompok yang di luar sana yang juga sedang memantau bagaimana aksi ini ditunggangi, katakanlah ada yang menunggangi, tapi juga akan ada yang menyiapkan plan B. Ya, plan B. Ada counter ya. Ada counter ya, counter movement ya, counter pergerakan loh Bang. Menarik Bang, sebenarnya ini Bang. Kayak gitu. Artinya kalau memang MPR bersidang nanti, jangan-jangan perang bos? Perang apa? Apa Prabowo yang jatuh atau Gibran yang jatuh? Iya itu. Ngeri. Pilihannya itu aja bos ya. Pilihannya itu ya, tidak dua-duanya ya. Ternyata isu gerakan massa perampasan aset ini arahnya ke presiden, malah justru menjatuhkan presiden. Ternyata dikonter balik oleh kekuatan yang tadi saya diskusi siang-siang tuh Bang. Oke. Itu punya pengaruh tuh luar biasa tuh bos. Artinya gini, saya membayangkan nanti tiba-tiba pintu MPR dibuka, MPR bersidang. Yes. Lalu kata yang datang gulingkan Prabowo. Presiden. Lalu yang bersidang nanti yang digulingkan Gibran. Itu bisa terjadi? Bisa Bang, bisa. Bisa terjadi. Luar biasa. Jangan dibolak-balik bahasanya gitu. Jangan dibolak-balik. Kondisi ini jangan dibolak-balik gitu loh. Kondisi ini harus betul-betul asal usulnya gitu kan. Sebab akibatnya siapa? Jangan dibolak-balik gitu loh. Yang menjadikan Jokowi dulu presiden siapa? Ya. Dari mulai wali kota, gubernur DKI, sampai itu presiden gitu kan. Jadi bukannya Prabowo yang punya jasa besar Jokowi menjadi presiden, tapi sebelum Jokowi itu jadi presiden, jadi gubernur tuh siapa yang jadiin? Utangnya belum dibayar. Utangnya Jokowi. Utang besar Jokowi kepada Prabowo tuh belum dibayar, Bang. Kayak gitu. Utang budi, utang jasa, utang duit. Oke. Pak. Kayak gitu, Bang. Jangan dibolak-balik. Ya. Jangan dibolak-balik ya? Jangan dibolak-balik. Bahwa nanti, dan kelompok ini belum banyak bersuara ya? Belum, Bang. Belum, Bang. Di media belum banyak ya? Belum. Tapi bagi yang mengatakan yang juga menolak orang luar kota untuk datang, itu juga nggak benar juga ya? Nggak benar lah. Hak demokrasi di era Pak Prabowo ini, Bang, itu sudah di jalannya lah, sudah di relnya lah. Nggak perlu juga orang-orang kayak gitu ya? Nggak perlu lah cari-cari muka atau cari-cari ingin supaya dijadiin dibaik-baikin gitu kan, Prof Dasko, Sugiono, enggak, kita ngerti lah Bang, kayak gitu kan, standarnya bagaimana. Era Jokowi demokrasinya parah gitu Bang, indeks prestasi turun gitu kan, udah gila deh, udah sering dikupas lah ya oleh pengamat dan lain-lain. Di era Pak Prabowo ini, saya pikir nggak terlalu ini Bang, nggak terlalu beda Bang, kayak gitu. Oh, bebas bersuara ya? Bebas bersuara. Ada Fatimah segala macam ya? Silakan Bang, nggak apa-apa. Orang mau datang ke Jakarta, kayak ke istana. Mau ngomong podcast, bicara menghina atau gimana, nggak ada masalah gitu loh. Dan ini harus dijaga teman-teman gitu loh. Kawan-kawan gitu kan, nggak boleh dilarang-larang gitu. Hak demokrasi, hak konstitusi. Dan ya Presiden Prabowo sangat paham itu gitu loh Bang, kayak gitu. Oke. Jangan hanya karena ya ada kepentingan lah atau ingin diperhatikan atau apa,
Saya pikir itu ini Bang, kurang pas aja Bang Indra. Seperti itu Bang. Dan yang pasti ya kekuatan loyalis sejati Pak Prabowo juga bersiap juga nih. Kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh mereka. Misalkan adanya pemazulan Presiden Pak Prabowo pada 27 Agustus. Gitu Bang. Gitu. Udah tersenyum nih. Kombatan nggak boleh tersenyum sebetulnya. Tapi ya, pesan kita udah jelas ya. Oke. Bang. Sobat Madilog, mungkin Akbar tadi, Bung Akbar agak kesulitan ketika saya mencoba untuk bicara tentang konspirasi teori. Tapi dalam hal bergerakan, kita juga harus cek apakah para komandan ini, koordinator ini memang paham tentang spanduk yang mereka bawa dan kira-kira pikirannya kemana. Artinya kalau memang dengan RUU perampasan aset dan hukum mati koruptor itu memang menjadi tujuan dari aksi ini, silakan masukkan ke DPR untuk usulan itu. Tapi kalau ada agenda yang lain yang menyimpang dari itu, para orang yang sudah bertungkus lumus di lapangan ini bahkan keluar dari penjara, itu juga tentu menganalisis ini mau kemana. Kita tetap berharap kalaupun terjadi aksi yang masa pada tanggal 27 Agustus nanti, 28 Agustus berlangsung dalam suasana demokratis dan damai. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Merdeka! Merdeka. Siap. Makasih Bang.